Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, Nabi Yusuf memang ganteng. Tetapi jika beliau dalam keadaan masalah atau murung, maka kegantengannya akan berkurang. Nabi Sulaiman alaihissalam juga gagah. Tetapi gagahnya akan melemah ketika melihat ada makhluk yang lemah. Sifat ini sama kurang lebihnya dialami oleh ayahanda daripada Nabi Sulaiman alaihissalam itu sendiri, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud tengah berzikir, beliau melihat seekor cacing yang mengelinjang-ngelinjang di samping beliau. Lalu terbatin dalam hati Nabi Daud alaihissalam, untuk apa Allah ciptakan makhluk selemah dan sekotor ini? Lalu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, cacing itu pun berkata, "Wahai Nabi Daud, Allah telah menganugerahkan kepadaku supaya setiap hari mengucapkan subhanallah selama aku masih berada di dalam tanah." Segeralah Nabi Daud alaihissalam mengucapkan istighfar. Sungguh tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang Allah ciptakan yang tidak bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, jin dan manusia, termasuk iblis sekalipun. Tetapi manis, gagah, ganteng, kuatnya Rasulullah SAW tidak akan berubah sedikit pun, walaupun saat beliau tengah berada dalam keadaan masalah ataupun dalam keadaan murung. Bahkan ganteng dan manisnya Rasulullah itu tidak akan pernah berubah sedikit pun di saat beliau tidur ataupun tengah terjaga. Jadi siapapun yang pernah melihat senyum baginda Nabi Muhammad SAW, maka orang itu tidak akan pernah tahu apakah Rasulullah SAW itu tersenyum ketika beliau tidur atau beliau bangun. Nabi Yusuf alaihissalam tidak memiliki umat, sehingga tidak ada masalah jika rupawan dan kegantengan Nabi Yusuf itu berubah ketika beliau murung ataupun ada masalah. Begitu pula dengan Nabi Sulaiman. Kuat dan lemahnya Nabi Sulaiman itu tidak akan banyak berdampak karena beliau juga tidak memiliki umat. Beda dengan Rasulullah. Jika kegantengan dan rupawan serta senyum manis beliau berubah sedikit saja oleh hal-hal yang alamiah atau logika, maka akan sangat berdampak kepada umat beliau yang melihat. Oleh sebab itulah salah satu mukjizat Rasulullah yang tidak bisa berubah-ubah dan tidak bisa dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya ialah kegantengan dan senyum manis yang tidak pernah berubah-ubah dalam keadaan apapun, dimanapun, saat tidur maupun saat bangun. Ganteng dan manisnya senyum Nabi Yusuf alaihissalam telah membuat Zulaiha dan wanita-wanita lain pada zamannya tergila-gila. Gagah dan kuatnya Nabi Sulaiman pada zamannya telah membuat semut-semut datang kepada beliau untuk menjadi bagian daripada pasukannya. Tetapi gagah dan manisnya senyum Rasulullah telah membuat batu-batu di sekitar beliau retak. Dan fenomena itu tersimpan apik, erat, kuat, aman, ketat di dalam surat yang turun ketika Rasulullah SAW tersebut tersenyum. Itulah surat Al-Kautsar. Layaknya seperti surat-surat tertentu di dalam Al-Quran yang menyimpan situasi, keadaan di sekitar ketika surat itu turun, maka surat Al-Kautsar lah yang paling menyimpan manisnya senyum Rasulullah SAW ketika surat itu turun. Dalam banyak riwayat jelas mengatakan bahwa surat Al-Kautsar lah yang membuat Rasulullah SAW tersenyum bahagia ketika surat itu turun kepada baginda. Jadi jika ada seseorang yang berani tersenyum selama dia membaca Inna a'toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, maka memori manisnya senyum Rasulullah yang tersimpan dalam surat tersebut akan muncul. Kemunculannya akan membuat siapa saja, baik itu umat Majusi, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Islam, akan terpesona karena yang dia pandang bukanlah khasiat daripada surat Al-Kautsar itu, tetapi apa yang keluar dan muncul dari memori surat Al-Kautsar ini. Jadi kita tidak bicara khasiat, sebab khasiat itu adalah mutlak ketentuan Allah. Sebenarnya betapa sangat beratnya seorang manusia biasa seperti kita ini untuk membangkitkan atau mengeluarkan khasiat surat Al-Kautsar. Bukan berat pada tirakat, puasa, zikir, bukan sama sekali. Karena sesungguhnya setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran itu akan berkhasiat jika dibaca oleh orang-orang yang bisa menjaga keluhuran hatinya. Berbohong dikurangi, berburuk sangka apalagi, jauh-jauh itu. Menipu dihentikan, berbuat baik diperbanyak.
ikhlas lillahi ta'ala, tanpa imbalan, tanpa mengharap uang. Kalau ada yang mampu pada zaman sekarang melakukan hal seperti ini, barulah khasiat-khasiat yang terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu mau berkhasiat. Karena sesuatu yang lurus dan bersih tidak akan mau digunakan oleh orang yang hatinya bengkok-bengkok, belok-belok, tidak jujur, dan menjatuhkan satu sama lainnya. Hakikat khasiat itu kan begitu. Jadi apa yang muncul ketika seseorang itu selesai tirakat puasa mutih 3 bulan, pati geni 3 hari 3 malam, mewiridkan satu ayat Al-Quran, itu semata-mata hanyalah memori atau kenangan yang tersimpan dalam ayat yang tengah kita amalkan itu. Bagaimana situasi, kondisi, dan apa yang terjadi ketika ayat itu turun ke muka bumi, maka itulah yang disimpan oleh ayat tersebut. Jadi bukan khasiat daripada ayat itu. Nah, karena kita semua sudah mengetahui bahwa surat Al-Kautsar itu menyimpan senyuman yang paling manis Rasulullah, maka kita sebagai umat beliau tentunya memiliki hak untuk memunculkan kembali betapa manisnya senyum Rasulullah itu kepada umat lainnya. Yuk coba amalkan dalam bulan puasa ini. Wiridkan surat Al-Kautsar itu sebanyak 100 atau 200 kali dalam keadaan tidak pernah lepas dari senyuman. Dan jika kita lupa atau khilaf sehingga kita lupa tersenyum, maka segera balikkan kembali hitungannya kepada awal. Jadi umpamanya jika sampai pada wiridan yang ke-40, tiba-tiba kita ingat satu masalah, lalu lepas senyuman kita, maka segera hitungannya dimulai dari awal kembali. Intinya selama 100 kali kita membaca surat Al-Kautsar itu, wajah harus selalu tersenyum. Semakin manis senyuman Anda, semakin manis pula senyuman Rasulullah SAW yang muncul atau keluar dari surat Al-Kautsar itu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.